Episode 498. Dasar tidak tahu diri. Terima kasih Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Setelah serangkaian penghormatan, Hermantoli bersama beberapa anak buah membawa Herfinali keluar dari kamar pasien. Baru saja keluar dari kamar pasien, mata Hermantoli terlihat jauh lebih kejam dan benci dari sebelumnya. Kak, Herfinali yang berbaring di atas ranjang, tanpa bisa ditahan memanggil, malah ditatap dengan dingin oleh Hermantoli, kita katakan di luar. Beberapa menit kemudian, sekelompok orang keluar dari rumah sakit. Kak, sebenarnya apa status sampah itu? Baru saja keluar rumah sakit, Herfinali tanpa bisa menahan diri bertanya. Di matanya, Hermantoli adalah orang yang tidak ada tandingannya. Bahkan suaminya, Firmando Zhang, preman besar seperti itu, juga bisa diangkat oleh Hermantoli. Tapi hari ini, di hadapan Morgan Chen, Hermantoli malah terlihat menyedihkan seperti seekor anjing pup. Dia adalah orang keluarga Chen. Hermantoli menggertakkan gigi dan wajahnya sangatlah masam. Keluarga Chen. Herfinali menatap Hermantoli dengan bingung, apa kekuasaan keluarga Chen sangat besar? Apa sebesar kekuasaan tuan muda keluarga Matsushima? Tuan muda keluarga Matsushima. Mata Hermantoli bercahaya, kekuasaan tuan muda keluarga Matsushima tentu tidak jauh beda dengan keluarga Chen, tapi tuan muda keluarga Matsushima ada di Jepang, di sini adalah China. Terlalu jauh. Ini juga adalah alasan kenapa Hermantoli tidak meminta Kazuya Matsushima bertarung hari ini. Tentu saja, selain jauh, masih ada satu alasan lagi. Yaitu Kazuya Matsushima belum tentu mau mencari gara-gara dengan Morgan Chen demi dirinya. Dia hanya satu anak buah Kazuya Matsushima saja. Kazuya Matsushima tidak akan membuat marah keluarga Chen hanya karena satu anak buahnya saja. Setelah menarik napas dalam, Hermantoli mengeluarkan ponsel dan menelpon Kazuya Matsushima. Tuan muda keluarga Matsushima, identitas Morgan Chen sudah ditemukan. Morgan Chen, apa identitasnya? Kazuya Matsushima langsung tertarik. Dia adalah orang keluarga Chen di kota N. Keluarga Chen di kota N. Kazuya Matsushima terkejut. Lama kemudian baru terdengar perkataan Kazuya Matsushima yang ragu. Kamu bilang dia adalah orang keluarga Chen di kota N. Benar. Apa kamu yakin? Kazuya Matsushima tetap tidak berani percaya. Yakin. Tadi aku bertemu dengannya di rumah sakit. Hermantoli menceritakan kejadian tadi dengan sejujurnya. Kamu bilang dia mengalahkan 20 lebih anak buah dalam waktu kurang dari 10 detik. Kazuya Matsushima bertanya. Iya, dia sangat kemungkinan adalah seorang petarung. Hermantoli berkata rendah. Dia hari ini meminjam seorang petarung Jepang dari Kazuya Matsushima. Tapi karena status Morgan Chen, petarung itu sama sekali tidak ada kesempatan menyerang. Baiklah, aku tahu. Kazuya Matsushima menganggukkan kepala dan tatapannya berubah gelap. Bisa dalam waktu kurang dari 10 detik, mengalahkan 20 lebih anak buah. Maka bukan hanya petarung, selain itu juga bukan petarung yang biasa. Setidaknya kemampuan Morgan Chen berada di kungfu tingkat pertama level 1. Tapi, kalau Morgan Chen adalah murid keluarga Chen, dan mempunyai kemampuan di kungfu tingkat pertama level 1 juga tidak aneh. Informasi ini untuk sementara jangan biarkan orang lain tahu. Kazuya Matsushima berpesan. Kazuya Matsushima ingin langsung memberitahu informasi ini kepada penanggung jawab Qiansui Chamber of Commerce. Kalau Morgan Chen benar-benar adalah orang keluarga Chen, maka kemunculan Morgan Chen di keluarga Chu beberapa hari yang lalu, takutnya kemungkinan besar untuk pertarungan Qiansui Chamber of Commerce dan Danau Nakaomi. Seharusnya suruh bocah itu mengganti biaya pengobatan. Setelah Hermantoli keluar, Eileen Lin berkata dengan sedikit kesal. Tadi Eileen Lin hanya melampiaskan amarah pada Hermantoli saja, malah lupa memeras uang Hermantoli. Melihat pakaian Hermantoli, jelas sekali bukanlah orang yang miskin. Kalau Eileen Lin meminta uang kompensasi, maka takutnya juga bisa mendapatkan 1 juta yuan lebih. Ayah, kamu baik-baik saja, kan? Morgan Chen tidak mempedulikan Eileen Lin, melainkan melihat ke arah Kendrosia. Hanya dalam waktu beberapa hari, Kendrosia digigit oleh anjing, lalu ditarik oleh orang-orang Hermantoli dari atas ranjang pasien ke lantai. Jelas sekali tubuh dan hatinya mendapat pukulan yang sangat besar. Aku tidak apa-apa. Kendrosia menggelengkan kepala dan berkata,
Morgan, apa hubunganmu dengan orang-orang tadi? Kami tidak ada hubungan apa-apa. Hanya pernah bertemu sekali saja, kata Morgan Chen. Hanya pernah bertemu sekali. Kenapa aku merasa dia sangat takut padamu? Kendrosia tetap sedikit bingung. Setelah Hermantouli melihat Morgan Chen, bahkan langsung bergetar ketakutan. Hermantouli juga tidak bertanya apakah Morgan Chen adalah orang keluarga Chen, seperti mempunyai rasa takut alami terhadap Morgan Chen. Kendro, masalah sudah berlalu, kenapa masih membicarakan ini? Di saat Morgan Chen tidak tahu bagaimana menjelaskan pada Kendrosia, Eileen Lin tersenyum lalu menatap Morgan Chen. Morgan, apa kamu bisa bantu cari kerja juga untuk ibu? Cari kerja. Morgan Chen menatap Eileen Lin dengan terkejut. Kenapa Eileen Lin tiba-tiba ingin cari kerja? Permintaan ibu tidak tinggi. Kamu carikan pekerjaan direktur perusahaan saja untuk ibu. Eileen Lin berkata dengan nada santai. Morgan Chen tersenyum datar. Pekerjaan direktur perusahaan. Permintaan yang tidak tinggi. Eileen. Kendrosia langsung marah. Apa yang kamu katakan? Mana ada begitu banyak posisi direktur perusahaan yang bisa kamu jabati? Kenapa tidak ada? Eileen Lin menatap Kendrosia dengan tidak senang. Ada begitu banyak perusahaan di bawah keluarga Chen. Bukankah tinggal suruh Morgan cari satu perusahaan dan masukkan aku saja? Pikiran Eileen Lin sangat mudah, yaitu mencari keuntungan dari Morgan Chen. Sebelum memutuskan hubungan dengan Morgan Chen, Eileen Lin harus mendapatkan keuntungan yang cukup dari Morgan Chen, untuk menggantikan kerugiannya selama 3 tahun ini. Bagaimana Morgan? Tidak bisa. Morgan Chen menjawab dengan datar. Morgan Chen jelas dengan maksud Eileen Lin. Tapi perusahaan keluarga Chen tidak bisa dimasuki begitu saja oleh Eileen Lin. Tentu saja, meskipun Morgan Chen mempunyai kemampuan untuk mengatur hal itu, Morgan Chen juga tidak akan membiarkan orang seperti Eileen bekerja di perusahaan keluarga Chen. Dasar pelit. Eileen Lin mengerucutkan bibir. Penolakan Morgan Chen yang tegas seperti ini di luar dugaan Eileen Lin. Tapi kalau menyuruh Eileen Lin menyerah begitu saja, tentu saja tidak mungkin. Saat sore harinya, Morgan Chen meninggalkan rumah sakit, berencana ingin pulang ke villa, tapi malah mendapat telepon dari Jaxi. Morgan, kamu sekarang ada di mana? Dari ujung sambungan terdengar suara Jaxi yang kasar. Di rumah sakit. Rumah sakit. Kenapa kamu ada di sana? Jaxi bertanya dengan terkejut. Terjadi sesuatu pada ayah dan ibu mertuaku. Morgan Chen menjelaskan sambil tersenyum pahit. Hermanto, apa anak buah dari Kazuya Matsushima itu? Jaxi bertanya sambil mengerutkan dahi. Jaxi seperti pernah mendengar nama Hermantouli di bagian supervisi War Alliance. Benar, Morgan Chen menganggukkan kepala. Sangat wajar kalau Jaxi tahu informasi tentang Hermantouli. Seperti petarung di luar negeri seperti Kazuya Matsushima, War Alliance pasti sudah memeriksanya sejak awal. Saat memeriksa Kazuya Matsushima, wajar juga kalau kebetulan menemukan tentang Hermantouli. Dasar tidak tahu diri. Setelah pertarungan kali ini aku pasti akan menghajarnya. Mata Jaxi terlihat kejam. Dia paling benci pada anjing yang bekerja pada orang luar negeri seperti itu. Kali ini Kazuya Matsushima datang ke China. Hermantouli diam-diam membantu Kazuya Matsushima melakukan banyak hal. Setelah pertarungan itu, War Alliance pasti akan mencari Hermantouli untuk menghukum pria itu. Boleh bekerja pada orang luar negeri, tapi tidak boleh mengkhianati kepentingan negara sendiri. Episode 499. Tajam sekali. Oh iya, Morgan, aku kali ini mencarimu, karena ingin memberikan sesuatu padamu. Jaxi kembali pada topik. Morgan Chen tersentak memberikan sesuatu padaku. Apa itu? Sebilah pedang. Pedang. Benar, pedang yang pernah digunakan oleh leluhur tua. Leluhur tua. Maka itu adalah gurunya, Randy Xiao. Kak Jack, kenapa mau memberikan pedang yang guru pernah gunakan itu kepadaku? Morgan Chen semakin bingung. Kalau ini kamu harus tanyakan pada ketuanan. Pedang itu dia yang berikan. Jaxi berkata sambil tersenyum. Ketuanan. Morgan Chen terkejut. Kenapa orang itu memberikan pedang padanya? Kalau dia tidak salah ingat, ketuanan yang Jaxi bilang, nama lengkapnya adalah Brian Nan.
Brian Nan adalah salah satu dari 3 ketua di War Alliance, mempunyai hak untuk menentukan hukuman dalam pengadilan War Alliance. Banyak hal dalam War Alliance juga Brian Nan yang mempunyai hak untuk putuskan. Waktu itu Ketua Edward Jin dan Wiri Zhao dipanggil masuk ke kota, juga Brian Nan yang dari belakang membantu. Kali ini, Brian Nan ingin memberikan sebilah pedang padanya, selain itu yang Randy Xiao pernah pakai lagi. Apa artinya ini? Haha, Morgan, kamu juga tidak perlu banyak pikir, alasan ketuanan memberikan pedang ini padamu adalah karena besok Chamber of Commerce Danau Nakaumi dan Qiansui Chamber of Commerce akan bertarung, dan kamu masih belum mempunyai senjata. Kebetulan pedang leluhur tua di dalam gudang penyimpanan senjata War Alliance sudah disimpan selama puluhan tahun. Daripada membiarkan pedang ini berjamur, lebih baik membiarkannya menemanimu mengalahkan bocah-bocah Qiansui Chamber of Commerce. Jaxi berkata dengan santai. Pedang Randy Xiao itu sudah disimpan lama di gudang penyimpanan senjata War Alliance. Terakhir kali membunuh orang adalah saat Randy Xiao menjadi Grandmaster Kungfu dan pergi ke gunung pelatihan Kamikakushi waktu itu. Waktu itu, Randy Xiao menggunakan pedang ini, membunuh salah satu dari 3 pelatihan terbesar Jepang, Kamikakushi, sampai benar-benar habis dan tutup sampai 10 tahun lamanya. Sekarang, pedang ini kembali muncul, tentu saja harus digunakan di tubuh Kamikakushi. Kak Jack, aku mengerti maksudmu. Tapi pedang guru, takutnya aku sekarang masih belum bisa menerima. Morgan Chen berkata sambil tersenyum pahit. Pedang Randy Xiao, bagi War Alliance, keberadaannya seperti harta karun, seperti benda yang sangat berharga. Kalau dia menerima pedang ini, maka artinya meneruskan keberadaan Randy Xiao. Tapi siapa Randy Xiao itu? Salah satu dari Grandmaster Kungfu, adalah orang mengerikan yang dulu pergi sendiri ke Jepang, membunuh satu dari 3 pelatihan terbesar Kamikakushi, sampai pelatihan itu ditutup. Pedang yang pernah dipakai oleh orang sehebat itu, dia yang sekarang, apakah benar-benar mempunyai hak untuk menerimanya? Bagaimana kalau dia menghancurkan keagungan pedang ini? Morgan, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu adalah murid terakhir dari leluhur tua, tidak ada orang yang lebih berhak menggunakan pedang leluhur tua ini. Nada bicara Jaxi serius. Jaxi tentu mengerti perkataan Morgan Chen. Morgan Chen takut menghina nama baik Randy Xiao. Tapi dalam penglihatannya, kekhawatiran Morgan Chen yang seperti itu benar-benar berlebihan. Meskipun orang-orang Qiansui Chamber of Commerce hebat, tapi Morgan Chen juga tidak lemah. Tidak bicara tentang hal lain, dilihat dari Morgan Chen yang di usia 25 tahun sudah menjadi master kungfu saja, sudah mengalahkan banyak petarung muda sekarang. Brian Nan memberikan pedang ini karena alasan yang sangat besar, yaitu karena Brian Nan suka pada kepribadian Morgan Chen. Kalau dia tidak suka dengan kepribadian Morgan Chen, jangankan Morgan Chen adalah murid terakhir Randy Xiao, bahkan kalau Morgan Chen adalah anak kandung Randy Xiao, Brian Nan juga tidak akan memberikan pedang ini kepada Morgan Chen. Kalau begitu tolong Kak Jack kirimkan pedang itu kepadaku, kata Morgan Chen. Jaxi saja sudah berkata sampai tahap ini. Kalau Morgan Chen tidak terima lagi, sepertinya sedikit tidak enak hati. Baik, kamu tunggu aku setengah jam. Setengah jam kemudian, Morgan Chen sudah bertemu dengan pedang yang Jaxi antarkan. Itu adalah pedang kuno sepanjang 130 cm lebih, terlihat mengkilap, bahkan dapat mencerminkan orang. Yang lebih aneh adalah, pedang kuno ini, memancarkan aura dingin. Aura dingin ini, bahkan dapat dirasakan dari jarak beberapa meter jauhnya. Joyu, Jaxi tersenyum dan berkata, dari perkataan leluhur, nama pedang ini adalah Joyu, adalah pedang buatan master pembuat pedang, Dennis Ou. Meskipun pedang ini masih cukup jauh kualitasnya dengan pedang dewa, tapi untuk membunuh orang, tidak ada masalah apa-apa. Setelah itu, Jaxi melambaikan pedang, dan langsung membelah lebah yang kebetulan terbang di dekat sana menjadi 2. Luka lebah yang sudah dibelah 2 itu terlihat berkilap. Yang lebih aneh lagi adalah, meskipun sudah terbelah 2, lebah itu masih bisa terbang dengan sayap yang tersisa, seperti sama sekali tidak merasa kalau tubuhnya sudah terbelah menjadi 2. Morgan Chen tersentak. Dengan kemampuan penglihatannya, tentu dapat melihat bukan lebah itu yang terlalu kuat, melainkan Joyu ini yang terlalu tajam.
Sangat tajam bahkan meskipun tubuh lebah terbelah dua, lebah juga sama sekali tidak merasakan rasa sakit. Tajam sekali. Morgan Chen memuji. Morgan Chen pernah mempelajari teknik pedang, tapi dia malah tidak pernah memiliki pedang sendiri. Bukan karena dia tidak pergi mencari, melainkan banyak pedang kuno yang kualitasnya terlalu buruk. Kalau dia mengerahkan sepenuh tenaganya dan kualitas pedang kuno buruk, pedang itu tidak dapat menahan kekuatannya. Sebelum pedang menancap di tubuh musuh, pedang itu yang akan hancur duluan. Sebelum melukai orang lain, malah melukai diri sendiri dulu. Inilah alasan Morgan Chen tidak mempunyai senjata sendiri. Joyu ini, kualitasnya tentu lulus kriteria. Tidak bilang dulu kalau bahan pedang ini dari meteorit ekstrateritorial. Dari pembuat pedang ini adalah Dennis Ou saja, sudah sangat hebat karena Dennis Ou adalah master pembuat pedang yang terkenal. Pedang yang Dennis Ou buat, tidak ada yang buruk. Asal mencari satu pedang, jika dijual di zaman sekarang ini bahkan harganya mencapai ratusan juta. Pedang terkenal seperti Joyu ini, jangankan ratusan juta, bahkan miliaran yuan, juga tidak dapat dibeli. Benar-benar harganya selangit. Kak Jack, bantu aku sampaikan terima kasih pada ketuanan. Morgan Chen menerima Joyu dari tangan Jack Si. Meskipun belum pernah bertemu dengan ketuanan, tapi dia berhutang banyak budi pada Brian Nan. Ketuanan tahu kamu akan berkata seperti ini. Dia menyuruhku menyampaikan padamu, tidak usah berterima kasih. Selama kamu baik-baik menggunakan Joyu untuk menghajar bocah-bocah Qiansui Chamber of Commerce saja. Jaxi berkata sambil tersenyum. Brian Nan adalah salah satu dari pemimpin perang di War Alliance. Biasanya Brian Nan paling tidak suka pada petarung-petarung di Jepang. Jadi selama orang-orang dari dunia silat Jepang muncul, dia pasti akan memikirkan cara untuk mencari gara-gara dengan pesilat Jepang. Kali ini Qiansui Chamber of Commerce dan Danau Nakaumi akan bertarung. Masih mending kalau Qiansui Chamber of Commerce tidak membiarkan Kamikakushi dan murid-murid Dewa Pisau ikut. Tapi kalau Qiansui Chamber of Commerce membiarkan Kamikakushi dan murid-murid Dewa Pisau ikut, maka Brian Nan pasti tidak akan diam saja. Oh iya, ketuanan juga menyuruhku mengatakan padamu. Pertarungan Danau Nakaumi dan Qiansui Chamber of Commerce, meskipun dari namanya hanya kegiatan persahabatan yang warga sekitar adakan, tapi sebenarnya, malah menyangkut gengsi dua silat negara. Jadi pesilat-pesilat dari kedua negara, pasti akan sangat mementingkan menang atau kalah dalam pertarungan kali ini. Selain itu, organisasi juga sangat mementingkan pertarungan ini. Sampai nanti, Martial Association mungkin akan mendatangkan beberapa petuah yang akan mengawasi jalannya acara. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.